Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gawat, yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Kakek sakti Pat Yu Kai Ong dan si wanita genit Kiam Mo Chai Li muncul di hadapan Sin Leong. Bisakah Sin Leong terbebas dari mara bahaya ini? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang ini bukanlah orang sembarangan. Namanya sendiri adalah Xian Kuan Hao. Akan tetapi, dia lebih terkenal dengan sebutan Ti-Tok atau racun bumi. Karena selain merupakan seorang ahli racun yang suka dicari tandingannya, juga dia amat ganas menghadapi lawan tidak mengenal ampun. Dan selain itu, juga dia amat jujur dan belak-belakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan dengan ilmu pukulannya yang disebut Pek Lu Kun atau ilmu silat tangan kilat, dan ilmu pedangnya Bantok Siam Kiam, sepasang pedang selaksa racun. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya, karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga, seperti kemunculannya sekarang ini di hutan seribu bunga. Bekas suteku yang tetap goblok, kata orang kedua. Masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki buah iblis ini? Gembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Sintong untuk menyempurnakan ilmu iblisnya, Hiat Chiang Hwatsut. Sedangkan iblis betina genit ini, apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Sintong. Ayo, kalian menyangkal, hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Ti-Tok. Bahkan menyebut Ti-Tok sebagai bekas sutenya, karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan. Di ketiaknya terselip sebatang tongkat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet tidak mau diam. Bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya. Matanya liar memandang ke kanan ke kiri. Inilah dia, tokoh hebat yang berjuluk Tian-Tok atau racun langit. Bekas Suheng Ti-Tok yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun, sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Kau Chi Tian atau Chi Tian Taiseng, si raja monyet itu, yaitu sebatang tongkat yang diberi nama Kiam Kau Pang, seperti tongkat si raja monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama Xian Kau Kun atau silat monyet sakti. Seperti juga Ti-Tok, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tidak ada yang tahu lagi nama aslinya, yaitu Bon Sek Bin. Setelah ada aku di sini, jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri, kata orang ketiga. Suaranya keras dan keras, suaranya kasar dan keras. Pandangan matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Qian Hiam, julukannya Tian Hei Teit atau sedunia nomor 1. Usianya kurang lebih 50 tahun dan dia adalah ketua dari perkumpulan Kang Yeupang atau perkumpulan lengan baja yang didirikannya di Sichuan.
Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak. Dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas, seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan. Sikapnya halus, usianya 50 tahun, tapi masih tampak tampan. Tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang maupit atau alat tulis pena panjang. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini. Tidak sangka bertemu dengan dua orang tokoh terkenal seperti Jiwi atau Anda berdua, Pat Yu Kai Ong dan Kiam Mu Chai Li, terutama sekali kepada Chai Li. Terimalah hormatku. Pat Yu Kai Ong sudah segera dapat mengenal siapa orang ini, akan tetapi Kiam Mu Chai Li tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari tiga orang pertama merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas. Penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali, dia bertanya, "Harap maafkan, akan tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian Bun dan Bun, sastra atau silat yang tinggi ini?" Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, "Saya yang rendah ini dinamakan orang Jin Xiao Siu Chai, atau pelajar bersuling perak, seorang yang suka bersembunyi di Bengsan." Kiam Mu Chai Li kembali menjura, tersenyum dan berkata, "Ai, sudah lama saya telah mendengar nama besar Jin Xiao Siu Chai sebagai seorang ahli silat tinggi, terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir, dan sudah lama pula mendengar akan keindahan tamasya alam di Bengsan. Mudah-mudahan saja saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Bengsan yang indah, menjadi tamu Jin Xiao Siu Chai yang ramah dan sopan." Tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada tiga orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang yang kelima dari rombongan itu adalah seorang Tosu berusia 60 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat. Tangan kiri memegang sebuah hutim atau kebutan pendeta, dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang mengipasi lehernya, seolah-olah dia kepanasan, padahal hawa di hutan 1000 bunga itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan sajak dalam kitab To Tek Heng, kitab utama dari kaum Tosu atau pemeluk agama Toh. Amat sempurna, namun tampak tak sempurna, tampak tidak lengkap. Sungguh pun kegunaannya tidak kurang terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah, tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan. Yang paling lurus kelihatan bengkok, yang paling cerdas kelihatan bodoh, yang paling fasih kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas. Sang budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Wahahaha, Anda tentulah Daim Hai Seng Jin atau manusia sakti Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak To Tek Heng agaknya telah menjadi semacam cap Anda. Kata Pat Yu Kai Ong sambil tertawa mengejek. Tosu itu berkata, "Sancai." Pat Yu Kai Ong bermata tajam dapat mengenal seorang Tosu miskin dan bodoh.
Jangan merendah toh Tiang, kata Kiamo Chaili. Siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian tosu dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana dan menjadi majikan dari Pulau Kura-Kura. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Sanjay, pujian kosong. Tosu itu berkata dan mukanya menjadi merah. Tetuk Sian Kohau mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Hei, apa-apaan semua kepura-puraan yang menjemukan ini? Pat Yu Kai Ong dan Kiamo Chaili, ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Sintong. Dan tentu 11 orang dusun ini, kalian berdua yang membunuhnya. Titok, urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Pat Yu Kai Ong menjawab dengan senyum dan suara halus, seperti kebiasaannya, namun jelas bahwa dia merasa tak senang. Bukan urusanku memang, akan tetapi, tahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Sintong menjadi murid. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Sintong untuk menjadi murid kami atau seorang di antara kami. Sedangkan kalian berdua mempunyai niat buruk. Kata pula Titok yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa tedeng aling-aling lagi, melalui suaranya yang nyaring. Perkenalan sepertinya sudah usai, berganti dengan saling menghardik dan juga ancaman. Cerita semakin seru dan sangat sayang jika dilewatkan. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.